Hamdan syukrulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Kita masih diberikan umur untuk bisa sama-sama thalabul ilmi, sama-sama mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, dan sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini, pada pengajian malam ini, insya Allah saya akan sedikit sharing, kurang nobar ya, nonton bareng terkait ringkasan-ringkasan al-janaiz. Apa itu al-janaiz teh? Ya, ringkas nama pemeliharaan jenazah gitu. Kalau pada pengajian sebelumnya Ustadz Hasbi sudah menjelaskan masailul maut, perkawis masalah-masalah terkait kematian. Nah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan nonton bareng ya terkait tata cara teori pemeliharaan jenazah. Anu seleresna abdi ge taacan kantos sih sama teori we gitu nya. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita praktek secara di misalnya kalau simulasi, atau kalaupun ada yang meninggal, kita bisa mulai melakukan pemeliharaan jenazah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak lain adalah untuk pengingat bagi diri saya pribadi, karena kalau ngahaja nonton nya iraha deui gitu nya. Urang sarang-sarang deui weh ngabahas, ngareview deui perkawis perkara al-janaiz ieu. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebabkan yang setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Nanti semua makhluk hidup anu aya di dunia ini teh, termasuk manusia, binatang, akan merasakan kematian gitu. Kita teh sebetulnya ngantri gitu. Ngantri menuju kematian, ngantri menuju alam akhirat. Karena alam dunia ini adalah alam ya hanya singgah saja untuk mencari pahala atau ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan rahmat Allah nanti di hari kiamat, di hari akhirat.
tiada lain nanti surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia ini dengan kalau dibandingkan dengan akhirat tidak ada apa-apanya gitu. Sebagaimana kalau dibaratkan dicelupkan jari ke laut gitu ya, diangkat maka akan ada setetes air yang turun. Nah, itu ibarat hanya kehidupan dunia itu hanya setetes air itu dibanding lautan luas yang ada di dunia ini. Artinya ya tidak terbatas gitu. Nanti jangan sampai dunia ini digadaikan atau akhirat itu digadaikan hanya dengan kesenangan dunia yang sesaat. Makanya mudah-mudahan ini sebagai pengingat kita bahwa kita akan menuju ke akhirat dan salah satu jalannya atau itu menuju proses kematian dulu. Setelah itu masuk ke alam barzah, alam masyhar dan seterusnya hingga apakah kita akan masuk surga atau masuk neraka. Nauzubillah min daliknya untuk masuk neraka mah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-janaiz itu sebetulnya bukan hanya mulai dari pemeliharaan ketika seseorang meninggal. Kan kalau orang meninggal tuh tuntunan Rasul, maka harus dimandikan. Yang pertama dimandikan, yang kedua dikafani, kemudian disolatkan, dan terakhir dikuburkan. Nah, itulah proses al-janaiz. Proses yang lainnya itu tidak ada lagi selain itu yang tuntunan dari Rasulullah SAW. Nah, sebelum proses tadi seseorang meninggal, sebetulnya ada adab di al-janaiz itu, ada adab ketika orang sakit dulu. Nah, biasanya kalau secara yang paling banyak atau secara normalnya ketika meninggal itu orang sakit dulu ya. Ya kalau sakit yang keras atau sakit yang parah, nah biasanya kalau sudah ditakdirkan meninggal melalui sakit itu maka meninggal, dan biasanya ada proses sakit ataukah sudah tua gitu. Makanya ada untuk sebelum kita menginjak ke proses pemeliharaan jenazah, ada adab-adab bagaimana kita menjenguk orang yang sakit. Ini ada adab-adab menjenguk orang yang sakit. Nah, kita akan mulai dulu terkait adab menjenguk orang yang sakit. Oh iya. Nah, sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, hakul muslim alal muslim, bahwa hak muslim terhadap muslim lainnya itu ada 5. Jadi hak muslim dengan muslim ada 5. Yang pertama tuh menjawab salam, kemudian melawat orang yang sakit atau menengok orang yang sakit, kemudian yang ketiga mengantarkan jenazah, kemudian yang keempat mendatangi undangan. Apabila diundang maka kita wajib datang kalau tidak ada udzur. Dan yang terakhir mendoakan yang bersin. Itu hakul muslim ala muslim itu ada 5 tadi ya, dan salah satunya adalah menengok atau melawat orang yang sakit. Nah, ini salah satu kewajiban kita, hakul muslim alal muslim. Jadi salah satunya adalah menjenguk orang yang sakit, dan tadi selanjutnya adalah mengantarkan jenazah. Apa saja adab-adab ketika kita menjenguk orang yang sakit. Nah, kami orang menengok orang yang sakit itu ada adabnya, katanya. Ada adab-adab atau etikanya. Yang pertama, menjaga sopan santun, ucapan atau tindakan, jangan sampai istilahnya apa? Tidak memberikan semangat gitu ya, atau malah nyingsieunan gitu, memberikan ketakutan gitu.
oh penyakit ini mah sehari deui ge meninggal gitu, atau tetangga saya juga ya penyakit ini mah seminggu lagi itu udah meninggal gitu. Nah, itu harus dengan sopan santun, baik itu ucapan-ucapannya maupun tindakan-tindakannya ketika kita menengok orang yang sakit harus dijaga. Kemudian yang kedua, salah satunya adalah membawakan sesuatu yang disukai yang sakit. Jadi bisa jadi ada sesuatu yang disukai, kita memberikan hadiah atau bawaan barangkali untuk memberikan semangat agar dia untuk bisa sembuh gitu ya dari penyakitnya. Kemudian yang ketiga, memberikan takziah dengan kesabaran dan ketawakalan. Jadi kita ketika menengok yang sakit mengucapkan ya sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu mendoakan orang yang sakit itu. Jadi ada doanya ya. Nanti silakan itu ada doanya, doa menjenguk orang yang sakit. Yang Allahumma rabbanas dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya etika menjenguk orang yang sakit, ngusap-usap bagian yang sakitnya. Ya. Jadi misalnya sakit kepala, usap kepalanya gitu. Ada sakit kaki, usap-usap kakinya gitu. Mudah-mudahan sembuh insya Allah. Gitu. Dan sembuh. Itu pun kalau sesama muhrim ya, kalau bukan muhrim mah jangan. Bukan muhrim jangan. Dan yang terakhir, salah satu adab ketika menengok orang yang sakit adalah bahwa mengingatkan yang sakit dengan doa-doa contoh yang disodorkan Rasulullah. Jadi selain mendoakan orang yang sakit itu, orang yang sakit itu pun ada doanya ketika kita sedang sakit, ada doa untuk diri sendiri. Ada doa untuk diri sendiri. Ada doa untuk diri sendiri. Nah, kita nobar dulunya. Nah, ini misalnya menjenguk orang yang sakit. Nah, ini sakitnya udah sakit parah katanya. Udah sakit parah, ya mau sakaratul maut katanya. Udah sakitnya udah sakit parah pisang gitu ya. Nah, dikasih kesabaran, ketawakalan. Nah, ini mendoakan yang sakit. Jadi dari Aisyah bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka memperlindungi sebagian ahlinya yang sakit. Jadi ketika ada yang sakit, beliau mengusap dengan tangan kanannya. Yang sakitnya diusap, kemudian sambil berdoa, Allahumma rabbanas mudhibal ba'syi isfi anta syafi la shifaa illa shifauka la yughadiru saqama. Nah, itu doa ketika kita menjenguk orang yang sakit. Ini bisa kita carilah di internet, ada, bisa dihafalkan. Ini hadis riwayat Ahmad. Nah, kita berdoanya demikian ya, Allahumma rabbanas qadibal ba'sya, sambil mengusap-ngusap bagian yang sakit di sunnahkan. Nah, ini ya, kemudian tadi di poin ke-6 ada doa untuk dirinya sendiri ketika sakit. Jadi ketika kita sakit, nah ini doanya bismillah, 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 a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. 7 kali. Nah, kalau belum misalnya tadi teh kasih tahu nih doa ini gitu. Ketika kita menengok teh coba bilang bismillah, bismillah, bismillah dan a'udzubillahi bi qudratihi. Nah, kita kasih, kalau belum tahu dikasih tahu. Untuk doa untuk sakit untuk dirinya sendiri. Nah, tadi ada doa menengok orang yang sakit, ada juga doa untuk yang sedang sakitnya itu. Nah, tadi ya mengusap bagian yang sakit. Jadi kalau memungkinkan ya, kalau tidak memungkinkan ya jangan. Ini contohnya yang sedang udah sakaratul maut gitu ya, udah sakit parah. Nah, ketika orang sudah sakaratul maut dan sakitnya sudah parah dan istilahnya napas sudah ada di kerongkongan atau sudah terlihat sudah mulai sakaratul maut gitu ya. Nah, ini kita wajib mentalkinkan.
Ketika kita ada yang sudah mau sakaratul maut, udah sakitnya parah, nah ditalkinkan. Nah ini ada adab-adab mentalkinkan. Jadi kalau sudah sakitnya parah pisan, talkinkan. Jadi ya kalau bisa sama keluarganya sendiri. Jangan sampai yang mentalkinkan orang lain. Mudah-mudahan Abi juga yang mentalkinkan nanti kalau Abi duluan, anak-anak Abi atau keluarga Abi. Nah, ini ada adab-adab ketika menghadapi sakaratul maut. Nah, nanti kita semua akan merasakan sakaratul maut. Akan merasakan sakaratul maut ini. Ada yang disebutkan, ada yang dibetot, dirabut gitu. Orang-orang yang berdosa mah sangat sakit. Mudah-mudahan kita mah sakaratul mautnya tidak terlalu sakit ya, mudah-mudahan. Tapi Rasul juga merasakan sakit ketika sakaratul maut. Makanya sakaratul maut hanya sekejap. Yang harus kita takutkan mah adalah hidup setelah kematian, anu selama-lamanya. Jadi kalau udah di sana mah tidak ada artinya menyesal, tidak ada gunanya menyesal kalau udah di akhirat nanti. Jadi yang pertama adabnya adalah mentalkinkan ketika orang yang sedang sakaratul maut. Kemudian menghentikan talkin bila yang menghadapi sakaratul maut telah mengucapkan la ilaha illallah atau hanya mampu dengan isyarat. Bila meninggal, tutupkanlah matanya dan mulutnya bila terbuka dan ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian tutuplah seluruh badannya dengan wajah dengan kain. Nah tadi ya ketika orang sudah sedang sakaratul maut, kita mentalkinkan. Mentalkinkannya ya kalau nanti ada hadisnya, cukup la ilaha illallah saja, tidak ada yang lain. La ilaha illallah dibisikkan di telinga kanannya, dibisikkan di telinganya la ilaha illallah sampai dia mengikuti ucapan kita la ilaha illallah, atau kalau sudah parah pisan ya mungkin dia berisyarat. Kalau sudah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, dia berisyarat, oh ya la ilaha illallah. Karena membimbing ketika orang sakaratul maut adalah ujian terakhir manusia. Nah itu setan akan mengeluarkan jurus pamungkasnya ketika sakaratul maut. Setan itu kan sangat pengalamannya sejak Nabi Adam. Nah nanti ujian yang paling besar adalah ketika sakaratul maut. Makanya kenapa kita harus mentalkinkan agar akidah kita kuat bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah ketika meninggal. Karena ketika kita ragu dengan keesaan Allah ketika kita sakarat, maka dia telah menjadi kafir gitu ya. Makanya ketika sakaratul maut tuh setan tuh sangat gencar. Walau alamnya, abdi tacan ngalaman kumahanya. Mudah-mudahan orang biasa melewatinya dengan baiknya, tidak bisa misalnya kita tauhid kita sampai kita meninggal dunia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah. Nah, kalau sudah meninggal, ditutupkan matanya. Biasa sok matanya teh, kalau yang meninggal teh melihat ke atas karena ruh itu diangkat, ditarik ke atas, dia melihat ruhnya. Lihat ruhnya, nanti ditutup matanya, kalau masih calangap ditutup, kemudian ditutup kain. Itu adab mentalkin. Ya, ini hadisnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Jadi tidak ada kata-kata yang lain. Apakah baca surat Al-Baqarah, surat Yasin, tidak ada contohnya. Cukup ya la ilaha illallah. Yang dibutuhkan oleh yang sakaratul maut adalah keteguhan hati untuk mengesahkan Allah. Nah, ini hadis-hadisnya yang tadi ya, adab-adab yang tadi, hadis-hadisnya. Nah, ini mentalkinkan. Nah, kalau ditutup matanya dan ditutupi dengan kain. Nah, itu adab-adab ketika kita menghadapi saudara kita, keluarga kita yang sedang sakaratul maut.
Nah itu ya, al-janaiz itu mulai dari menengok orang yang sakit, ketika sakitnya sudah parah, kita mentalkinkan, dan yang itu meninggal dunia. Nah, apa tugas kita yang yang masih hidup untuk mengurus yang meninggal dunia itu? Nah, tadi yang harus kita lakukan adalah ketika ada orang yang meninggal dunia adalah kita langsung mempersiapkan untuk perlengkapan untuk memandikan jenazah dan mengkafani dulu, mengkafani terus menguburkan. Makanya mudah-mudahan nanti di Al-Qudwah ini ada tim lah. Mudah-mudahan ada tim, nanti udah siap gitu. Kalau ada yang meninggal itu udah siap ilmunya, udah siap bahan-bahannya, udah siap di mana tempat yang akan dikuburkannya. Jadi tidak bingung lagi gitu. Kita ada panduan-panduannya gitu. Nah, ini kita harus sudah siap perlengkapan memandikan, perlengkapan kafan, mengkafani, dan tempat menguburkannya. Nah, selanjutnya kita langsung terkait memandikan jenazah. Karena kan ketika orang yang meninggal dunia itu, kalau orang yang soleh, segerakan aku. Jadi segerakan aku dikuburkan gitu, jangan dilama-lamakan. Karena ingin segera mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang soleh mah ingin cepat bertemu dengan Allah. Jadi segerakan aja, nggak usah nunggu-nunggu. Misalnya anak yang ada di Irian Jaya, anak yang di Sumatera, tidak ada gunanya, maksudnya nunggu juga. Sedangkan orang yang soleh tuh ingin segera dikuburkan. Gitu. Sedangkan orang yang kafir ya sebaliknya. Nauzubillah min dzalik. Nah ini perlengkapan untuk memandikan jenazah. Jadi yang disiapkan sabun, minyak wangi, cotton bud untuk ada yang susah dijangkau. Kemudian penitih untuk nanti ketika kain kafannya perlu penitih. Kemudian kamper yang sudah dihaluskan. Kemudian kamper halus yang sudah dicampur air. Kain kafan secukupnya, meja pemandian, dan 3 lembar kain kafan. Ini yang harus siap. Biasanya kayak sepaket beli paket kain kafan. Ayo di TikTok mah ada yang apa ini, kafani. Kafani gitu ya. Paket mengkafani ini sudah paket. Nah ini ininya ya, videonya ya, kapur barus, sabun. Ini minyak wangi untuk biar wangi ya, mayatnya biar wangi. Cotton bud, peniti, nah kapur barus yang sudah ditumbuk tadi ya, kapur barusnya. Nah, ini dicampur air basah, biar nanti buat mayit biar kesat, tidak leer gitu ya. Ini kain kafan, biasanya kain putih sih ya secara ini ya. Walaupun ya bisa jadi kain warna yang lainnya, tapi ininya putih gitu, yang dianjurannya. Nah ini kalau kedepannya mudah-mudahan kita punya ada meja pemandian. Gitu. Dia tidak bingung memandikannya di mana, tapi ada meja pemandian. Insya Allah mudah-mudahan. Nah, ini lembar kain kafan, nanti dibagi 3. Dan nanti kan tergantung ukuran si mayit, panjangnya nanti tinggal dipotong aja. Panjangnya nanti diperkirakan. Nanti dibagi 3 lembar kain, 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar kain. Dan ini untuk normalnya untuk laki-laki ini ya, untuk laki-laki ini. Kalau perempuan nanti beda lagi. Perempuan nanti kayak dibajukan gitu, dibikin baju. Kita percepat saja ya. Nah ini kemudian adalah mempersiapkan tali-talinya. Biasanya 4 tali, dari kain kafan itu dibikin 4 tali untuk mengikat di bagian atas kepala, kemudian
di ujung kaki, kemudian di bagian sikut, di bagian tangan sikut, dan satu lagi di bagian ini apa, lutut, untuk mengikat nanti itunya apa, si mayitnya. Nah ini contoh memandikan ya. Jadi yang pertama itu adalah memandikan yang sebelah kanan dulu. Nah ini dah hadisnya, ketika kita memandikan, ini dari Ummu Atiyah, ketika kami sedang memandikan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika memandikan Fatimah, beliau berkata kepada kami, padahal kami sedang memandikannya, putri Rasul ya, bukan Fatimah, putri Rasul yang lain, beliau berkata kepada kami, padahal kami sedang memandikannya, mulailah kalian dari anggota badan yang sebelah kanan dan anggota-anggota wudhunya. Jadi dicuci yang sebelah kanan dulu, kemudian dicuci anggota wudhunya ya, tangan, bagian kepala, jadi anggota wudhunya itu dicuci terlebih dahulu. Jadi bukan maksudnya diwudukan, jadi mayit disuruh wudhu, tidak, tapi mencuci bagian-bagian anggota wudhu, bagian kanan dan anggota wudhu. Nah, berharapnya kalau Abi duluan yang meninggal, anak-anak Abi harus memandikan Abi ya, yang seperti ini. Nah ini sabun ya, tadi butuh di sabunan gitu ya, sabunan. Nah ini berlangsung 3 sampai 5 kali ya, 3 sampai 5 kali atau seperlu jika diperlukan, kalau masih kene kotor mayitnya atau masih kurang, ini masih terus dilakukan sampai bahkan sampai 7 kali juga. Jadi diulang anggota badan, diguyur, dicuci lagi, bisa sampai 3 sampai 5 kali. Nah, setelah dimandikan, tadi ada butuh kapur barus. Nah, ini untuk dibalurkan biar kesat. Dia habis diselesaikan mandi, dibalurkan kapur barus biar kesat. Ameh teu leueur gitu ya, ameh teu leueur. Biar nggak licin. Nah, setelah selesai pemandian, tadi ya bisa sampai 3 kali atau 5 kali diulang ya, pemandian itu. Nanti dibawa ke tadi yang udah disiapkan tadi, kain kafan. Sudah ya disiapkan 3 lembar kain kafan, terus disiapkan. Jadi tim nate satu nu memandikan, satu menyiapkan kain kafan gitu. Satu nu menyiapkan penguburan, jadi kalau bisa ada tim gitu. Jadi tepat tunjuk-tunjuk gitu. Nah, ada hadis terkait ketika sedang memandikan dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya mematahkan tulang berulang mayit itu seperti orang mematahkan tulang yang masih hidup. Jadi ketika kita memandikan tuh jangan dipaksa gitu ya, atau jangan kasar. Ya harus lembut. Harus lembut, jangan ketika sudah keras juga jangan dipaksa gitu. Bahkan ada yang harus diberejelkan kotorannya, harus dibersihkan sampai dikeluarkan nanaona gitu ya di perut nanti. Itu tidak ada contohnya dari Rasul. Ini tuh sama dengan tadi ya, ketika ada orang yang mematahkan tulang ketika orang meninggal, sama dengan dosanya dengan mematahkan tulang ketika orang sedang masih hidup. Makanya ketika kita memandikan harus dengan lembut, jangan dipaksa gitu ya. Kalau sudah keras, ya sudah, jangan dipaksakan dibatak atau naon gitu. Sudah gitu maksudnya. Jangan sampai mematahkan tulang yang sudah meninggal. Intinya harus dilakukan dengan lembut gitu ya.
Nah, kalau perempuan tadi sama ya, memulai dengan membasuh anggota wudhu, mandikan dengan hati-hati dan tidak kasar, dan dilakukan minimal ganjil minimal 3 kali diulang memandikannya. Jadi di sebelah kanan anggota wudhu pakai sabun, bersihkan, ulang deui pakai sabun, bersihkan, ulang deui 3 kali, minimal 3 kali. Kemudian setelah 3 kali dihanduki dan dilumuri kapur barus yang halus dan yang basah. Kemudian tutuplah seluruh mayit dan pindahkan ke tempat kain kafan. Nah, sebaiknya yang memandikan atau mengkafani adalah anggota keluarga. Jadi berdoalah orang yang mengkafani dan memandikan itu adalah anggota keluarga. Jangan sampai orang lain belum tahu orang lain teh melakukan tuntunan ini sesuai sunnah Rasulullah SAW. Karena ini teh penghormatan terakhir kita untuk pada yang mati, gitu. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tadi ada jenazah laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki dan perempuan oleh perempuan. Kecuali istri oleh suami, suami oleh istri atau anak, itu nggak apa-apa kalau dimandikan. Begitu pula ada hadis yang menyebutkan bahwa siapa yang memandikan jenazah itu pahalanya tuh seperti orang yang baru lahir, bayi, akan dihapus segala dosanya. Jadi pahala ketika kita memandikan mayit itu adalah maka dosa-dosa kita akan dihapuskan sebagaimana bayi yang baru lahir. Makanya kita harus ya semangat gitu untuk memandikan yang mayit. Nah, ketika ada perempuan, ini ada kalau rambutnya panjang dikepang ya. Dikepang gitu kalau perempuan, kalau rambutnya panjang dikepang. Ada sebelumnya hadis. Nah, ini dikepang seperti ini gitu. Dikepang 3 kalau perempuan. Dikepang 3. Bahkan ringkasannya Bang, gimana sekilas-sekilas ya. Mudah-mudahan kita nanti praktek. Nah, dikepang 3. Nah, ini sudah selesai memandikan dan menuju tempat mengkafani. Nah, ini tadi kapas-kapas itu untuk yang area-area yang bikin lecet ya. Biar nggak kena gesekan-gesekan gitu ya. Biar nggak, makanya kita memperlakukan mayit itu harus seperti orang yang hidup gitu. Jangan sampai memperlakukan mayit seperti menerima binatang yang sudah meninggal gitu. Harus seperti orang yang hidup. Jadi ketika ada di tempat gesekan-gesekan itu pakai kapas. Nah, tadi ya ketika orang mematahkan tulang yang sudah meninggal, maka dosanya itu seperti mematahkan yang sedang hidup. Ini semua ditutupin pakai kapas dan dipulurukan kapur barus oge. Dan nanti terakhir pakai minyak wangi biar wangi. Nah, ini dikapas semua pakai kapur barus dan pakai minyak wangi. Di 3 lembar kain kapan bungkus. Ini untuk laki-laki ya. Jadi kalau laki-laki mah ya 3 lembar kain kapan aja. Nah, ini tadi bikin 4 tali gitu ya untuk mengikat di area-area yang tadi ya, di atas kepala, di kaki, di lutut, sama di tangan, di lengan, di sikut. Nah, ini ada hadis dari Rasulullah SAW. Hendaklah kalian memilih kain kapan yang baik dan janganlah kalian menyakiti mayit di antara kalian dengan ratapan dan duka cita yang berlebihan. Nah, itu yang tidak dicontohkan Rasul ya, dilarang untuk meratap, karena itu akan menyebabkan si mayit itu akan tersiksa juga ya dengan ratapan kita, nangis yang berlebihan atau meratapi gitu sampai menjabak-jabak rambutnya atau tidak ridho gitu ya, tidak ridho sampai berlebihan teriak-teriak gitu ya, itu meratap, itu akan membuat sakit si mayit juga. Nah, dan janganlah mengakhirkan maksiatnya, janganlah memutuskan silaturahim, dan segeralah membayar utangnya.
jauhkanlah dari tetangga yang jelek, dan apabila kalian menggali kuburan, maka dalamkanlah serta luaskanlah. Dan tadi ya, ketika orang yang memandikan itu harus yang amanah, harus yang bisa menjaga rahasia. Bisa jadi kan ada aib ya, itu orang yang harus bisa menjaga rahasia. Jangan sampai orang yang sedang memandikan dibeja-beja gitu aib, nanti dina ya, aya tompel atau aya ieu naon gitu, beja-beja aya borok gitu. Nah, tadi ketika orang yang meninggal harus segera dibayar hutangnya, karena hutang tuh akan dibawa ke akhirat kalau kita. Jadi harus yang diutamakan tuh tadi selain menyegerakan proses ini dan membayarkan hutang. Nah, ini yang untuk perempuan, ini apa? Membuat baju, membuat baju dan membuat kerudung. Kalau perempuan mah, jadi membuat baju sama membuat kerudung. Membuat baju sama membuat kerudung. Nah, ini contohnya yang perempuan. Nah, ini dibajukan, membuat bajunya, kemudian membuat dikerudungkan. Dikerudungkan. Nah, ini dikerudungkan untuk mayit perempuan. Terus nanti barulah dilapis 3 kain lapis tadi. Lapis ke-1, lapis kedua, lapis ketiga. Nah, ini perempuan ya. Nah, barulah 3 lapis berikutnya. Apa setelah memandikan? Nah, langsunglah dengan mensolatkan. Jadi kalau sudah memandikan, mengkafani, mensolatkan. Nah, tata cara sholat jenazah. Nah, untuk jenazah laki-laki, maka imam berada di posisi kepala si mayit. Kalau jenazahnya perempuan, maka imam berada di posisi, atau kita sendiri pun berada di posisi bagian perut dari perempuan itu ketika kita sedang mensolatkan. Nah, ini sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujud. Jadi berdiri dengan 4 kali takbir. Nah, ini dari Abu Hurairah sebutkan. Jadi takbir pertama kita Allahu Akbar, maka membaca Al-Fatihah. Setelah itu apa? Membaca sholawat. Jadi takbir pertama tuh baca Al-Fatihah, kemudian baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka Hamidum Majid. Baru takbir yang kedua Allahu Akbar gitu ya. Nah, yang takbir yang kedua ada hadis yang menyebutkan bahwa yang Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Nah, itu takbir yang kedua. Udah cukup segitu. Ya Allah, anugerahkan, kasihkanlah, maafkanlah, dan muliakanlah tempat bersinggahannya, luaskanlah tempat masuknya. Ini takbir yang kedua. Kemudian takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Nah, kemudian yang ketiga Allahumma gfirli hayyina wa mayitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Nah, ini takbir yang ketiga. Itu doanya. Allahu Akbar lagi menuju takbir yang keempat. Nah, yang keempat, Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabattaruha wa anta a'lamu bisirriha wa a'lamu wa alaniyataha ji'na syufa'a faghfir laha. Nah, itu doa rakaat keempat. Nah, mudah-mudahan dihafalkan ya untuk bisa mensalatkan jenazah. Nah, ketika sudah rakaat keempat, takbir yang keempat, udah Assalamualaikum warahmatullahi ke sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke sebelah kiri. Sudah selesai. Tidak ada acara-acara lain setelah itu.
Jadi setelah salam tuh udah selesai, tidak ada acara-acara lain lagi, tidak ada tuntunan dari Rasul yang lain-lainnya lagi, tidak ada yang lain-lainnya ya. Kayak harus disebutkan ini jenazah ini ada gimana orang soleh soleh. Gitu. Kemarin mau dimaafkan gak dosa doanya dimaafkan gitu kan. Jadi kan sebenarnya tidak ada tuntunannya, udah sesuai tuntunan Rasul aja udah. Cukup bagi si mayit mah dia cukup adalah sebuah doa aja tadi ya. Dengan memandikan, mengkafani, dengan mendoakan ini dalam sholat jenazah pun ini subhanallah kalau kita tahu artinya ini doa yang sangat banyak di dalam sholat jenazah. Sama kalau perempuan sama posisi. Nah itu proses al-janais ya. Kita ketika menengok orang yang sakit, kemudian mentalkinkan, kemudian meninggal, memandikan, mengkafani, dan mensolatkan. Dan terakhir adalah menguburkan. Nah ini ketika menguburkan, maka proses al-janais atau pemeliharaan jenazah itu selesai dan tidak ada lagi ritual-ritual lain setelah proses menguburkan. Udah selesai tuntunan dari Rasul udah seperti itu. Orang yang soleh mah udah bahagia, udah bahagia itu masuk ke alam kubur itu udah bahagia. Malah kita yang masih di dunia ini yang harus berjuang untuk bisa menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mengantarkan jenazah, tadi pahala mengantarkan jenazah pun adalah ketika orang menengok orang yang meninggal dapat 1 qiraat, dan ketika sampai menguburkan maka 2 qiraat. Nah, apa tuh 1 qiraat tuh segede gunung Uhud. Jadi pahalanya kalau kita mengantarkan sampai kuburan maka pahalanya 2 qiraat. Dan ketika proses penguburan udah selesai, tidak ada acara-acara ritual lainnya karena akan ditanya sebentar lagi 7 langkah ya kurang maksudnya itu hanya sebuah ini ya 7 langkah ketika orang-orang sudah meninggalkan pekuburan maka akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Oke, akan tadi yang Pak Ustadz Hasbi ini kan kita akan ditanya salah satunya man rabbuka, kemudian siapa akan diperlihatkan Nabi Muhammad. Kalau orang Islam akan mengetahui bahwa ini adalah Nabi Muhammad. Insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hambanya yang bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah dalam al-janais ini. Mulai dari menengok orang yang sakit, itu kewajiban hakul muslim ala muslimin. Kemudian mentalkinkan, memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Maka proses pemeliharaan jenazah itu selesai dan tidak ada proses acara-acara yang lainnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan terkait ringkasan al-janais tentang pemeliharaan jenazah. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan praktek untuk bisa melakukan proses-proses yang tadi. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Ayah Abah Asep. Soalnya Abi pilih tetes yang ngajawab. Ini pertanyaan Abi terkait ya kan setelah selesai jenazah biasanya itu ada tahlilan di sebelumnya itu yang 3 hari, 7 hari, 10 dan seterusnya. Ada setahun, 2 tahun sampai 3 tahun Abi itu kan Masya Allah. Ya kalau saya mah belum menemukan hadisnya ya terkait ini. Rasul atau sahabat melakukan itu belum menemukan. Kalau ada, insya Allah saya akan melakukan yang pertama kalinya. Itu aja. Boleh ditambahkan ya? Bangga. Di dalam surat Al-Isra ada ayat mengatakan ini alhamdulillah masyarakat. Wakulah insan al-jannah setiap amal manusia itu sudah dikawinkan di lehernya. Ya,
Kalau setiap amal manusia ada baik dan buruk. Nanti pada saat kita kembali kepada Allah, baru diperlakukan di dalam kiamat langsung manusia. Nanti dari kalung itu dipasang berbentuk satu kitab. Berderet kebaikan, berderet juga keburukan. Gitu. Nah, itulah yang akan disabui. Nah, sekarang kebaikan tak tahu kalau yang lebih berlalu, lebih syawal, lebih jauh yang lebih kamu di dalam sahabat kita. Pada saat itu Allah tidak akan memberi siapapun dan aku tidak akan membalas kamu kecuali apa yang telah kamu. Nah, jadi kalau tahlil kira-kira menambah kebaikan tidak? Nah, kalau tadi aku tidak balas kalian kita menontonnya akan memutus dosa. Tidak kan? Bayangkan, betul ya? Nah, kembali tadi ada jelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu kebiasaan ritual-ritual orang Hindu. Ada masa-masa jagung istilah bahasa orang Hindu. Ya, ini akan kita memikirkan setiap malam. Karena ada masa-masa reinkarnasi untuk menjaga kejahatan. Makhluk nanti kalau masuk pada seorang jangan sampai jahat. Jadi orang meninggal itu memiliki 2 kemungkinan, orang baik atau buruk. Nah, jagung itu menjaga itu, tapi sambil memain judi. Nah, kita adaptasi dari cara itu. Tapi tidak orang Muslim. Orang Muslim harus ibadahnya menurut Rasulullah, ajarannya Allah. Kembali pada tadi. Ini dikatakan oleh siapa? Orang yang betul-betul suhunya masuk Islam mengatakan seperti itu. Nanti di Google bukan namanya pendeta kalau suhu orang Hindu menjelaskan tentang tadi jagung. Tapi berarti kan aku sebenarnya. Jadi kembali pegangan tadi setiap manusia tergantung dengan setiap amal. Maka amal yang baik, amal buruk. Itu kejelasan di surat Yasin. Ini namanya mesti mau coba tembak kodamu asal rumahnya seiring ini. Aku hidupkan kalian dan orang mati dihidupkan. Aku tulis apa yang telah dikerjakan itu dan apa yang telah ditinggalkan itu. Dan sejak rekor kita baik mengatakan. Kalau baiknya ya kalau bangga. Karena siapa yang mengajar dia dari baik, bisa orang tuanya, bisa gurunya, bisa temannya, itu keterima. Nah, dia akan kalau aku angkarilah itu kali Allah. Keburukan tidak jauh berbeda. Kalau mengajarkan satu keburukan, jadi kenapa harus berani kali itu? Maka hari ini di sini mengajarkan jangan lepas dari jalan sunnah. Kalau mengajarkan sesuatu yang tahlil aja, ada rahmat untuk orang melindungi orang lain. Mudah-mudahan menjadikan satu pasti. Ya, ini kembali pertanyaan, jangan sekali-kali belok, karena setiap amal baik sebenarnya. Ya udah, amal buruk mudah-mudahan kita Allah mengampuni kita. Jadi soalnya tadi, doa tadi kalau bila orang doa itu jangan. Cuma kalau mengampuni penyamanan kan dia. Itu yang pertama. Masukkan ke dalam kita yang terbaik. Diluaskan kita. Jadi doa yang terbaik adalah kita sebut kepada. Kita kesal itu orang tua orang itu daripada tahun dalam tahun di kampung saya maaf semua baca semua. Waktu anak kita doang mana itu jangan gitu. Semoga Allah mengampuni kami. Orang mati kan enggak? Betul enggak? Ya Allah ini dirhana. Semoga Allah merahmati kami. Untuk orang mati mana? Tadi yang alhamdulillah kami. Kalau astagfirullah hanya ampun aku dulu pakai batu apa tidak bila satu tapi itu tidak dikabulkan. Nah, lalu kalau anak punya sana semoga Allah memberi kebaikan dunia akhirat. Yang nantinya kebahagiaan enggak? Dikasih makan doa untuk mereka. Kalau asalnya gitu. Ya, maka kita koreksi ke dalam. Sujudlah kepada Allah. Kenapa? Mohon kepada Allah seperti ini. Jadi insya Allah kita insya Allah melelah kekayaan kita jelas. Orang yang kaya kalau usaha itu diduduk, dikepung depannya dan belakangnya. Itu orang itu. Alhamdulillah. Nah, itu ada cukup ya saya lagi ya. Adalah doa dari banyak orang tidak cuma Allah memberikan syariat
dibolehkan berdoa untuk kawan sholat kita akan ngambil di malam muslim. Situ nah tadi ada komis ya. Ada yang salah satu berdoa itu. Ya, jadi tetap berdoa apalagi anak keluarga. Itu kan nggak saudara. Kaum muslimin harus didoakan wilayah luar biasa. Kan itu. Jadi jangan kita merasa bangga didoakan orang kafir. Kenapa ayatnya? Doa halil yang itu doa. Doa orang kafir itu sah. Tapi kita tidak salah bangga. Belum bisa. Cukup ya? Cukup ya? Alhamdulillah. Gimana, udah cukup ya, udah cukup. Dari siapa pertanyaannya? Ada lagi? Udah. Oh iya. Iya. Tapi cukup satu hadis ya. Cukup satu hadis aja. Ada hadis, coba lihat di Google juga bisa. Bahwa Rasul ketika mau sholat tuh mencium istrinya. Betul. Dia batal tuh Rasul ini sholatnya, wudunya. Enggak. Udah nggak usah dijabarkan lagi, itu nggak usah diinikan lagi. Iya, ya salah satu hadisnya itu. Iya, ini salah satunya. Karena kalau dijelaskan banyak juga sih. Ada Rasul ketika mau sholat, iya ada ketika Aisyah mencari sedang tahajud, Aisyah memegang kakinya, kaki Rasul kan tetap melanjutkan. Itu salah satunya. Ada beberapa hadis. Memegang kaki. Makanya itu yang apa? Yang hadis orang yang ketika sujud merapatkan tumit gitu teh. Di situ ya yang karena kan ya ada perbedaan di antara kita, di antara umat muslimnya. Itu makanya ya pokoknya tidak mengurangi rasa hormat orang yang melaksanakan itu, tetapi ya silahkan karena ilmu Allah tuh sangat luas, silahkan menggali lagi ke ustadz-ustadz yang lain, silahkan. Intinya ya dari saya mah ya, pokoknya selama itu ada hadis sahihnya, ada Al-Qur'annya, ambillah. Tapi kalau itu gak jelas hadisnya, gak jelas rujukannya, lebih baik ditinggalkan. Lebih kehati-hatian, mendingan melaksanakan sunnah Rasul belum semuanya kita lakukan tuh, belum semua kita lakukan sunnah Rasul. Mending kita melakukan yang jelas-jelas saja. Jangan yang ikhtilaf katanya, ikhtilafnya udahlah sunnah Rasul ini tuh masih banyak yang belum kita lakukan. Mungkin demikian singkatnya. Ya, amin. Udah? Cukup? Oh ya udah. Bari tutup ku Abdi. Oh ya udah tuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan aya ilmu bermanfaat khususnya bagi diri pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adan dulu.